Shalom saudara, shalom umat Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang mungkin akan terdengar sangat klise. Kenapa? Karena bahasa itu sudah sering saya dengar, Pak Pendeta. Ya kan, istilah itu sudah sering saya dapat di acara seminar keluarga, retreat pemulihan keluarga. Ya kan, tetapi saya ingin menyampaikan sekali lagi karena saya percaya bahwa tidak ada satu keluarga pun yang dapat bertahan entahkah 16 tahun pernikahan, entahkah 1 tahun pernikahan tanpa satu elemen penting yang merupakan kata kunci dalam setiap hubungan. Apa itu? Kasih. Dan karena ini melibatkan 2 orang, bahkan sekarang di rumah kami ada 2 putri saya, 4 orang. Apa yang membuat kami bertahan sekalipun kami mengalami persoalan, sekalipun kami pernah mengalami situasi yang seperti perjalanan pernikahan, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, ya tentu saja ya ada perselisihan, ada kemarahan, tetapi isinya kan nggak cuman itu, paling banyak adalah bahagia. Nah, tetapi bahwa gini, melewati setiap season dalam kehidupan kami, kata kasih itu, atau dalam hubungan kami 4 orang dalam keluarga dan saya dengan istri saling mengasihi, bahwa itu masih merupakan satu dasar dan patokan bagi setiap keluarga dimanapun dalam ukuran ekonomi keluarga, sehebat atau seterpuruk apapun, dalam pernikahan satu daerah, dalam pernikahan beda daerah, beda asal usus, usus ya kan, beda asal usul, selama di dalamnya masih dibangun dasar saling mengasihi, maka keluarga itu tetap bertahan. Nah, saudara, pemikiran itu tadi pagi menginspirasi saya ketika saya menemani anak saya yang bungsu, putri saya Sharon Miracle, untuk membeli keperluan untuk sekolahnya, ya kan. Nah, dalam perjalanan saya baru sadar, saya bilang sama dia, "Dek, papa pakai kaos papa ini udah lama banget loh. Ini udah 10 tahun lalu, ya kan. Kok kenapa masih ada, masih bertahan, warnanya masih bagus?" Ya, persoalannya bukan soal bahannya, saudara. Ya, bahannya sama dengan kaos-kaos yang dijual di Tanah Abang ataupun di mall-mall di Indonesia, bahan katun juga. Cuman kaosnya itu punya histori. Itu saya beli waktu pas ada di Mesir. Nah, sama seperti orang-orang yang suka Holy Land Tour, biasanya Mesir kan satu paket dengan Israel. Kenapa kaos itu bisa bertahan lama? Itu pertanyaannya. Karena rupanya begini, sederhana, saya merawatnya. Bagaimana cara saya merawatnya? Yang pertama, jangan terlalu sering dipakai. Haleluya. Ya, jangan terlalu sering dipakai. Yang kedua, waktu disetrika tidak dalam kondisi setrikaan yang sangat panas, ya kan? Seperti lagu dangdut aja, yang sedang-sedang saja. Haleluya. Tapi rupanya bahwa begini, analogi itu tidak boleh dipakai dalam hal kasih di dalam pernikahan. Kenapa, saudara-saudara? Karena pernikahan yang bertahan lama, melewati segala badai kehidupan dan juga di dalamnya kebahagiaan, adalah pernikahan yang bukan jarang mengenakan kasih, tetapi justru pernikahan di mana kasih dikenakan setiap hari. Saya mau ingatkan kembali, khususnya keluarga muda, ya, tidak ada jaminan hanya karena keluargamu masih muda maka keluargamu dapat bertahan. Sudah ada begitu banyak, bahkan ada beberapa penelitian bahwa keluarga yang paling banyak bercerai justru adalah keluarga yang rentang usia pernikahannya di bawah 15 tahun. Itu banyak sekali angka perceraiannya, saudara. Nanti kapan-kapan bisa saya tambahkan datanya, saudara, ya kan? Atau kalau tidak, saudara bisa minta ke bagian Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia, Biro Dewasa Muda. Ada materi yang menyangkut hal itu di sana. Ada begitu banyak keluarga yang
usia pernikahannya hanya sampai 15 tahun. Padahal mereka itu ada yang masa pacarannya 3 tahun, 5 tahun, even 8 tahun, saudara-saudara. Nah, kenapa? Karena tidak mengenakan kasih setiap hari. Jadi berbeda dengan merawat kaos saya yang sudah 10 tahun itu, karena saya ya nilai historinya yang membuat saya ingin merawatnya, ya saya jarang pakai. Tetapi kasih dalam keluarga harus dikenakan setiap hari. Karena sama seperti Bapak Ibu tahu, ada kalanya dinamika suasana dalam rumah tangga itu setiap hari unpredictable. Tidak dapat diduga. Ada kalanya satu hari kita begitu bergembira, satu hari kita begitu bergembira, bersuka cita, begitu mesra, besok paginya ada aja yang sudah bikin kesel, sudah bikin sebel. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kenakanlah kasih setiap hari. Nah, lalu kemudian kasih itu beda dengan setrikaan untuk menyetrika baju saya supaya tahan lama, ya kan? Kalau setrikaan nggak boleh panas sekali, tapi kalau kasih dia mesti hot, ya kan? Dia mesti membara, dia mesti panas, ya kan? Saya diberkati dengan kehidupan satu keluarga. Mereka bukan pendeta, mereka adalah ya pengusaha. Mereka orang-orang yang bahkan tidak dibesarkan dalam lingkungan ketimuran, sekalipun mereka orang Indonesia, ya kan? Mereka durasi hidup mereka sangat lama di Australia, tetapi sekarang ada di Indonesia. Anak-anak mereka, orang tua mereka ada di Australia sampai hari ini, ya kan? Bahkan sudah punya cucu. Mereka adalah sahabat saya, Bapak Titus Agus dan Ibu Joen. Ini dua orang yang buat saya, wow, keren banget ini dua orang ini. Ya, saya lupa Pak Titus itu usia berapa karena agak sensitif untuk bertanya. Haleluya. Nah, tetapi bahwa prediksi saya after 50, ya kan, maybe after 60 bahkan, ya kan, lebih dari 60 tahun Pak Titus dan Bu Joen itu, ya coba nanti kita konfirmasi kapan-kapan. Tetapi yang saya suka dari mereka adalah bagaimana mereka dalam situasi-situasi, baik beribadah, baik di rumah, baik komsel, baik pertemuan santai, kita ngopi bareng, mereka selalu menampilkan kemesraan yang luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi, merawat pernikahan selain mengenakan kasih senantiasa, dan kasih harus dalam keadaan membara, ya kan? Saya kira adalah bahwa begini, orang yang paling membuat suaminya bersemangat adalah melihat istrinya. Orang yang paling membuat istrinya bersemangat adalah ketika melihat suaminya, tentu saja. Amin, saudara. Ya kan, cilaka kalau ada suami lihat istri, dia langsung tepuk jidat dan bilang, astaga, kenapa orang ini, ya kan, kenapa model kayak begini lagi. Lalu istrinya juga lihat suaminya, oh Tuhan, pencobaan ini lihat orang ini, ya Tuhan, anak dan empat gua, kata orang Betawi. Bahaya kalau udah begitu, saudara-saudara. Ada kalanya dipakai dalam candaan, tetapi hati-hati dengan candaan, saudara-saudara, ya. Iya kan, kembali kepada kasih yang hangat, kasih yang membara, cinta yang membara, seperti yang ditulis dalam kitab Kidung Agung. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya kira itu saja tips sederhana dari saya, karena saya tidak mau bersifat menggurui. Saya sedikit menambahkan satu testimoni tentang sebuah keluarga, bagaimana merawat pernikahan, atau minimal yang kami alami, saya dengan istri saya. Ada orang suka bilang begini, Pak, kalau kupas kasih, ya coba pakai bahasa-bahasa teologis yang mendalam. Saya kira saya juga cukup mendalam dalam hal ini, tetapi kalau bicara hal-hal praktis, saya kira jemaat justru lebih memahami, lebih mengerti, ya kan, daripada repot membuat atau mempesona orang-orang yang mencari teologi yang dalam membahas suatu pokok persoalan. Saya lebih senang berbicara sesuatu yang sederhana tetapi relevan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini kehidupan suami istri. Ya, dengan video ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan doa dan ucapan selamat buat wedding anniversary saya dan Christine. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kehidupan yang penuh cinta. Amin.